Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi istafa li mahabbatihil akhyar fasarrafa qulubahum ila ta'atihi wa mardatihi ana al-laili wa atrafan nahar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah muqallibul quluba wal absar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ala ashabihi al-akhyar wa man sara ala nahjihim ma adlama al-laila wa adha'a an-nahar amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Masjid Al-Atiq yang kami hormati, pada kesempatan di malam hari ini, alhamdulillah, nikmat yang sangat-sangat besar. Kita sudah memasuki bulan Ramadan di tanggal yang ke-6, ya, malam ke-6 bulan Ramadan, di mana doa kita di 2 bulan terakhir telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa dari bulan Rajab, bulan Sya'ban hingga memasuki bulan Ramadan dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang kumpul di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam golongan di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan ibadah di malam hari di bulan Ramadan, insyaallah akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, ya. Dan mudah-mudahan Allah pula tidak memasukkan kita ke dalam golongan yang Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya, man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah, qul amin, faqultu amin. Maka ini doanya malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa-dosanya, maka ketika dia meninggal, dia akan masuk ke dalam neraka dan Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka pada bulan Ramadan ini, Ramadan berarti dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata Ramad, yang berarti sinar cahaya matahari yang sangat terik. Ya, saking teriknya ketika kita terkena matahari di bulan Ramadan seakan-akan kita merasa terbakar. Ya, saking panasnya yang biasa berlalu ya di bulan Ramadan, tetapi Allah pada tahun ini memberikan kita cobaan. Ya, untuknya di Indonesia, khususnya di Jakarta, Allah turunkan hujan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita di waktu siang dan di waktu malam. Amin, Allahumma amin. Maka ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, ada pula yang berpendapat, para ulama ahli bahasa, Ramadan berarti Allah membakar dosa-dosa kita. Ya. Dalam bahasa Arab mempunyai makna yang spesifik, makna yang dalam. Ketika ada kata bahasa Arab yang diakhiri dengan huruf alif dengan nun, Ramadan, ya, berarti mempunyai makna kesempurnaan. Seperti contohnya di kata Rahman. Ya, berarti Allah mempunyai sifat kasih sayang sangat sempurna. Di kata lain, ada kata yang lain dalam bahasa Arab, syaitan, ya, akhirannya alif dan nun. Syaitan berarti maknanya adalah yang Allah jauhkan dengan kejauhan yang sangat sempurna. Begitu pula dengan Ramadan. Artinya apa? Artinya mudah-mudahan dengan sebab bulan Ramadan ini Allah membakar semua dosa-dosa umat muslimin secara sempurna. Amin, Allahumma amin. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di awal juz 4. Ya, ketika tadi disinggung tentang masalah sedekah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mendapatkan kebajikan kecuali sampai apa? Sampai kalian ini bersedekah dengan sedekah yang kalian cintai, dengan harta kalian yang kalian sukai. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman seperti itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, ya. Dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita merasa hasud. Tidak boleh kita merasa hasad kecuali kepada 2 orang. Siapakah 2 orang itu? Yang pertama,
rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Itu orang yang pertama. Orang yang dianugerahkan oleh Allah Al-Qur'an kepada dirinya dalam dadanya dia, lalu dia mengamalkan Al-Qur'an tersebut siang hari dan malam hari. Nah, lalu orang yang kedua adalah dikatakan rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Nah, orang yang kedua adalah orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, ya, maupun itu sedikit ataupun banyak ataupun cukup, ya, tetapi dia berinfakkan hartanya tersebut di jalan Allah siang dan malam. Yang artinya siang dan malam apa? Bukan di waktu siang, bukan di waktu malam. Yang diartikan siang dan malam adalah secara terus-menerus dan istiqomah. Seperti Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan pula, hasad berarti yang terfikirkan di pikiran kita adalah perbuatan tercela. Maka Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam syarah hadis ini bahwasanya hasad di sini berarti bukan makna hasad secara hakikat, tetapi hasad di sini adalah bermakna ghibthah. Maka apa makna ghibthah tersebut? Ghibthah dengan hasad memiliki kemiripan tetapi sangat berbeda dalam maknanya. Ketika kita bilang hasad adalah ketika kita ingin memiliki nikmat yang telah Allah berikan kepada saudara kita, tetapi kita juga menginginkan nikmat yang ada pada saudara kita itu hilang, lenyap. Tetapi jikalau ghibthah bermakna, ghibthah adalah ketika kita menginginkan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada saudara kita, tapi kita tidak berharap nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu lenyap. Itu yang dinamakan ghibthah. Maka di sini kita sebutkan la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad, yang berarti tidak boleh ghibthah. Ya, tidak boleh ghibthah kecuali kepada dua orang tadi. Ya, yang Allah anugerahkan Al-Qur'an dan Allah anugerahkan harta, lalu dia memanfaatkan Al-Qur'an dan memanfaatkan hartanya tersebut. Apabila kita mendengar bulan Ramadan, pahala ibadah sunnah dihitung wajib. Pahala ibadah wajib dihitung 70 kali lipat, bahkan bisa lebih, ya. Maka di bulan Ramadan ini ketika kita berinfak, bersedekah yang hitungannya adalah sunnah, dihitung wajib. Nanti di akhir ketika kita zakat fitrah, ya, itu adalah amalan ibadah yang wajib, maka akan dikalikan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayatnya Al-Imam Muslim, ma naqasa malun min shadaqah, tidaklah berkurang harta ketika kita sedekahkan. Justru apa? Justru sebaliknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Apa hadis tersebut? Rasulullah SAW bersabda, as-shadaqatu dawaun lil amrad. Sesungguhnya sedekah adalah obat bagi segala penyakit. Maka ketika kita bersedekah, para ikhwan, para jamaah, kita perlu niatkan. Ketika kita bersedekah, kita niatkan untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk kemaslahatan diri kita maupun di dunia ataupun di akhirat kelak. Karena dengan niat itu akan membedakan antara ketika kita melaksanakan itu sebagai adat dan sebagai ibadah. Ya. Orang yang bersedekah pula mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, berkata 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah. Minha rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sudah jelas-jelas. Salah satunya adalah orang yang bersedekah, namun dia bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, sampai orang-orang lain itu tidak mengetahui apa yang dia sedekahkan. Itu masuk ke dalam golongan orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Maka ketika kita berbicara tentang niat, ada cerita atau kisah salafus saleh, ya. Ini cerita yang menarik. Jadi pada zaman dahulu para salafus saleh memiliki ruangan yang dimana ruangan tersebut banyak dimanfaatkan oleh orang. Masuk orang yang pertama ke dalam ruangan tersebut, beliau menancapkan sebuah paku dalam dinding ruangan tersebut. Niatnya apa? Ketika ada orang yang datang selanjutnya, ketika ingin menyantolkan barangnya, itu akan mudah terdapat paku, maka dia mendapatkan pahala dengan niat kebaikan. Lalu datang orang yang kedua masuk ke dalam ruangan tersebut. Apa yang dia lakukan? Orang yang kedua tersebut mencabut pakunya.
yang tadi dipasang oleh orang pertama. Kenapa dicabut? Niatnya orang yang kedua apa? Ditakutkan ada orang yang lengah atau ada orang yang buta masuk ke dalam ruangan lalu mencelakakan dia. Akhirnya dicabut itu paku. Apakah mendapatkan pahala? Sama-sama mendapatkan pahala, padahal amalannya bertentangan. Tetapi kata para ulama apa? Kata para ulama, orang yang kedua ini lebih baik daripada orang yang pertama. Orang yang mencabut paku lebih baik daripada orang yang menancapkan paku. Kenapa? Dikarenakan terdapat kaidah darul mafasid aula min jalbil masolih. Ketika kita menolak ya sesuatu yang dapat mendapat kerusakan, itu lebih baik, lebih utama daripada sesuatu yang mendapatkan maslahat, yang mendapatkan manfaat. Maka ada tanbih ya yang terakhir mungkin untuk para jamaah sekalian, berbicara tentang niat. Ya, ini permasalahan yang banyak di Indonesia, umumnya di Indonesia dan khususnya di Jakarta. Ketika kita tidak mengetahui bagaimana kita mengamalkan suatu niat menjadi pahala yang berlipat ganda. Ya, Rasulullah SAW itu pernah memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat awwabin. Sholat apa? Sholat awwabin. Sholat awwabin adalah yang diartikan sholat ghaflah atau sholat orang-orang yang lalai. Kita ini sebagai hamba Allah, apakah menjadi hamba Allah yang lalai atau hamba Allah yang tidak lalai? Justru pastinya kita akan menjawab kita adalah hamba yang lalai. Banyakkan dosa atau banyakkan pahala? Pasti banyakkan dosa. Maka dari itu sholat awwabin adalah seakan-akan untuk menyumpal ya dosa-dosa kita dan memperbanyak pahala. Maka sholat awwabin ini dikerjakan ma bainal maghrib wal isya. Biasanya dikerjakan antara waktu maghrib dan waktu isya. Tetapi Rasulullah memberikan keringanan. Allah memberikan keringanan kepada kita khusus di bulan Ramadan. Ketika kita sholat tarawih, nah ini kita niatkan sholat tarawih, sholat sunnah, sholat awwabin, sholat sunnah. Maka niatnya bisa kita gabungkan, sholat tarawih plus niat sholat awwabin. Rasulullah mencontohkan minimal sholat awwabin adalah 2 rakaat, dan yang paling afdolnya adalah 6 rakaat, dan yang paling banyak 20 rakaat. Sholat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Berarti ketika kita setiap niat sholat tarawih plus niat sholat awwabin di setiap rokaat-rokaatnya, maka kita telah mendapatkan pahala 2 sholat, sholat awwabin dan sholat tarawih. Nah, maka para jamaah, kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk apa? Yang pertama mengharap ridho Allah, dan yang kedua adalah mengharap ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti hadis yang disebutkan di awal, jangan sampai kita menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan. Para salafus sholih ketika mendengar bulan Ramadan di zaman dahulu, mereka tidak berpikir puasa, mereka tidak berpikir sholat tarawih di malam hari. Yang mereka pikirkan hanyalah satu: bagaimana dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah masalah niat, ini adalah masalah sedekah. Hanya masalah yang sunnah dan masalah yang wajib. Maka dari situ kita kencangkan lagi ibadah kita di bulan Ramadan. Syahrul Quran, Syahrul Ghufran, Syahrul Itqim minan Niran. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan seluruh umat muslimin yang ada di Indonesia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ya, wallahu a'lam wa raddul ilmi ilaihi aslam ahkam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.